Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi di bulan ini kita akan terus belajar tentang bagaimana kita ini bisa bertumbuh ya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang kuat. Katakan pribadi yang kuat ya. Tuhan sejak semula Bapak Ibu Saudara menginginkan umat-umat pilihannya itu menjadi orang-orang yang kuat. Amin ya. Orang-orang yang sangat diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Loh, yang amin kok sedikit. Wah, kayaknya sulit Pak untuk percaya karena kenyataannya enggak seperti itu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kita hidup bukan oleh kenyataan. Amin. Kita hidup oleh kebenaran. Katakan kebenaran. Karena firman Allah berkata, bukan kenyataan yang memerdekakan kita, tapi kebenaranlah yang memerdekakan kita. Dan hari ini saya katakan kebenaran itu sudah memerdekakan kita, sehingga hari ini Anda dan saya bisa berkata kita benar-benar merdeka. Amin. Ya, coba beritahu kiri kananmu, katakan kamu sudah merdeka. Ya, yang sebentar lagi kita akan peringati kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi minggu-minggu ini kita akan terus belajar tentang bagaimana menikmati janji Tuhan, yaitu kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan yang terjadi. Ya, saya jelaskan bahwa situasi-situasi yang sulit, masa-masa yang sukar itu tidak hanya berbicara tentang materi. Bukan berbicara tentang uang Bapak Ibu Saudara, bukan tentang hanya pekerjaan. Tapi memang kenyataannya hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran Bapak Ibu Saudara ya. Dan dengan munculnya teknologi AI Bapak Ibu Saudara, banyak orang melaporkan bahwa beberapa pekerjaan-pekerjaan sudah mulai tergeser, digantikan oleh software, digantikan oleh komputer atau sistem Bapak Ibu Saudara ya. Kemarin waktu polisi kita berulang tahun Bapak Ibu Saudara, mulai dipamerkan polisi-polisi robot, anjing-anjing robot ya kan. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Yang pasti Alkitab berkata, menjelang kedatangan Yesus, dunia ini akan bertambah sukar, dunia ini akan bertambah sulit, dunia ini akan bertambah gelap Bapak Ibu Saudara. Tapi justru ini adalah menjadi kabar baik buat kita. Amin. Loh, kok bisa Pak? Karena Tuhan berjanji di tengah-tengah dunia yang gelap, anak-anak Tuhan akan diberikan terang Tuhan. Amin. Sehingga ketika dunia kebingungan untuk mereka hidup mencari berkat, kita tidak perlu bingung. Ada terang Tuhan yang menerangi sehingga kita akan terus diberkati dan diberkati. Amin. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara ketika Anda membaca berita-berita di sosial media yang mengatakan PHK massal, penutupan pabrik dan lain sebagainya. Ya. Karena kita tahu bahwa itu semua yang tertulis harus terjadi. Katakan harus terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, daripada kita berdoa Tuhan ya, pulihkan dunia ini, bangsa kita. Karena Alkitab memang berkata dunia ini akan bertambah gelap dan jahat. Kasih kebanyakan orang akan bertambah dingin ya. Nah, karena itu kita perlu diingatkan supaya kita bisa menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Amin ya. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, masa sulit, masa sukar tidak akan pernah menekan kita, justru membuat Anda dan saya semakin melejit di tengah-tengah kesulitan. Amin ya. Nah, karena itu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang jiwa yang diselamatkan. Katakan bersama-sama jiwa yang diselamatkan. Ya, Bapak Ibu, kita tahu banyak orang kelihatannya normal, ya, ketemu senyum-senyum. Tapi begitu kita tinggal, kita tengok masih senyum sendiri. Oh, ternyata jiwanya tergoncang. Ya, jadi ya kita juga jangan terlalu banyak senyum Bapak Ibu Saudara. Nanti dikira orang stres. Ya. Nah, senyumlah ya pada tempatnya, tapi enggak apa-apa. Ya. Nah, 3 Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja sama seperti jiwamu. Artinya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu
memperhatikan jiwa kita. Amin. Jangan hanya terjebak kepada hal-hal lahiriah, yaitu uang, harta, mobil, kendaraan, Bapak Ibu Saudara, pendidikan anak, itu semua hal-hal lahiriah. Tapi yang terpenting adalah batiniah kita. Amin. Karena kehidupan kita itu dikendalikan dikuasai atau ditentukan oleh kondisi jiwa kita, batin kita. Sebab kalau jiwa kita kuat, maka tubuh kita juga kuat. Amin. Ya. Tandanya jiwa yang tidak kuat itu Bapak Ibu Saudara, gampang teratapan, gampang takut, ya, gampang kaget-kagetan. Ya, nah makanya sesekali perlu kita kaget-kagetan. nah ya, gampang emosi Bapak Ibu Saudara, gampang tersulut amarahnya, gampang jengkel, gampang marah Bapak Ibu Saudara. Nah itu terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Karena itu jemaat jangan mudah terpancing. Amin. Ya, tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat berikutnya. Ini sudah jalan ya. Bentar, kembali ke slide awal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayatnya adalah 1 Petrus 1 ayat 9. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Saya pernah sedikit singgung tentang ini dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang ayat ini. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Karena kamu telah mencapai apa saudaraku? Tujuan imanmu, ya, tujuan imanku. Katakan sama-sama, namamu diganti dengan nama kita. 2, 3. Tujuan iman Vincent, ya. Lanjutkan 2, 3, yaitu keselamatan, katakan nama kita, jiwa Vincent, ya. Kita ulang sekali lagi, kata kamu, mu diganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Karena Vincent telah mencapai tujuan iman Vincent, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Amin, ya. Ini adalah firman yang sangat luar biasa sekali. Ketika saya membaca ayat ini, ya, saya diingatkan Tuhan bahwa yang terpenting adalah jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu Alkitab jelas menuliskan kepada kita, ya, bahwa tujuan dari iman kita itu bukan kita sakit lalu disembuhkan. Tujuan dari iman kita kepada Yesus bukan ketika Anda jatuh miskin lalu Anda diberkati. Ketika Anda terjebak utang, lalu utang Anda dilunasi. Bapak Ibu Saudara, itu bukan tujuan iman kita. Tujuan iman kita adalah jiwa kita diselamatkan. Amin. Ya. Kadang kita nggak ngerti, kok hari-hari ini saya ini gampang cemas ya. Kok hari-hari ini saya gampang sakit ya. Bapak Ibu Saudara, itu artinya jiwa sedang tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa hari ini semua jemaat di tempat ini jiwa kita baik-baik saja. Amin. Halo Kenso, apa kabar? Ya, saya kaget lihat di depan kok ada wajah yang saya ingat lama tapi baru kelihatan ini ya. Ternyata ada Kenso. Kenso ini adalah anaknya almarhum saudara kita Bapak Daniel, ya. Dan kalau kita ingat Bapak Daniel, kita ingat sosok yang sangat baik ya Bapak Ibu Saudara. Nah kemarin Kenso ada DM Maya, lalu juga WA ke saya, Kenso mau datang ibadah lagi. Saya bilang ayo Ken, kita datang ya. Kebetulan gereja mau bangun, kita sama-sama bangun rumah kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja adalah rumah bagi kita bersama. Amin. Rumah itu Bapak Ibu Saudara tidak ada istilah jemaat pindah. Rumah itu enggak ada Bapak Ibu Saudara. Rumah atau tempat tinggal keluarga itu ya kita mau keluar kemanapun kita pasti kangen dengan rumah kita. Amin. Karena itu kalau ada jemaat yang pamit, saya bilang enggak pamit. Udah pokoknya kamu jalan-jalan silahkan, mau jalan-jalan enggak apa-apa. Yang penting nanti kamu pasti balik lagi ke rumahmu. Amin. Ya. Dan saya percaya rumah adalah tempat yang kita itu enggak bisa tinggalkan. Dan gereja ini adalah rumah kita bersama. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya.
Enggak, rumah itu enggak harus selalu bagus. Yang penting rapi, bersih, dan suasana di dalamnya itu menyenangkan. Amin. Ya. Satu sama lain bisa ketemu, senyum, ya, menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke firman Tuhan. Tujuan dari iman adalah jiwa. Katakan jiwa, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak orang beranggapan gini, wah, bahkan gereja-gereja ya. Dulu kan pengajarannya Pastor Prince ini kan meledak, boom gitu kan. Nah, mereka melihat, mendengar kesaksian bagaimana Pastor Prince mengkhotbahkan Injil kasih karunia, lalu jemaatnya bertambah, meledak, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu saya nggak ngerti dan bukan menghakimi. Banyak gereja mulai coba mengambil ya topik ini menjadi bagian dalam pengajaran mereka. Nah, akhirnya juga tidak sedikit yang jatuh bangun dan akhirnya kembali kepada pengajaran yang lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bersyukur bahwa gereja ini, Bapak Ibu Saudara, menerima pengajaran Pastor Prince bukan sekedar untuk hal-hal lahiriah, tapi lebih kepada jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya. Kita enggak terima Injil kasih karunia supaya menjadi gereja yang besar, yang kaya raya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Kita menerima Injil kasih karunia karena kita tahu kita ini hanya diselamatkan, hanya bisa diselamatkan oleh kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, sehingga hari ini kita menikmati gereja ini boleh terus berjalan secara konsisten, kontinu untuk terus memberitakan Injil, yaitu hanya oleh nama Yesus saja Anda semua dan saya diselamatkan. Amin. Bukan oleh yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sepakat di awal bahwa tujuan dari iman kita, tujuan daripada Anda percaya Yesus itu adalah supaya jiwa kita diselamatkan. Amin. Berapa banyak yang percaya jiwanya sudah diselamatkan? Kita semua, amin. Kasih selamat kiri kananmu, katakan selamat. Ya. Jiwamu sudah diselamatkan. Kalau ngomong jiwamu sudah diselamatkan, jangan lupa senyum, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan cemberut. Kalau cemberut nanti orangnya bingung. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini saya bacakan, tapi kalau nanti ada yang kepleset dikoreksi setelah kebaktiannya. Jangan langsung. Receiving the end of your faith, Bapak Ibu Saudara ya, menerima hasil akhir atau perjalanan akhir dari imanmu ya, yaitu adalah salvation of your soul, Bapak Ibu Saudara, keselamatan jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah besar kalau orang menilai Injil kasih karunia itu Injil kemakmuran, Injil yang mengajarkan hidupnya enak-enak tok. Ya, menolak semua yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Khotbah yang meninabobokkan orang, salah Bapak Ibu Saudara. Injil kasih karunia memberitahukan bahwa jiwamu diselamatkan. Amin. Ya, karena jiwa itu adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, the end of your faith, ya, akhir dari imanmu itu sebenarnya bukan soal utang lunas, miskin jadi kaya, sekalipun itu semua masuk dalam janji-janji Tuhan. Amin. Itu semua masuk Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terpenting adalah utamanya, yaitu jiwamu diselamatkan. Karena kalau jiwamu diselamatkan, semuanya akan datang dalam hidupmu. Amin. Istilah orang dunia itu rezeki wis ana sing ngatur ya. Rezeki itu punya jalan untuk mendekati kita. Kalau menurut ya alam katanya gitu, kamu sudah pantas, kamu sudah siap, rezeki itu nanti akan datang dengan sendirinya. Nah, inilah yang dimaksud firman Tuhan. Kalau jiwamu diselamatkan, maka semua itu akan mendekat kepada kita dengan sendirinya. Kebajikan, kemurahan itu akan memburu mengikuti kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita akan lihat nanti jiwa yang diselamatkan seperti apa dan bagaimana jiwa itu bisa diselamatkan. Dalam terjemahan The Passion Translation, ini Alkitab yang menurut saya sih terakhir ya diterjemahkan oleh seseorang, ya, dikatakan gini, for you are reaping the harvest of your faith, ya, karena kamu telah menuai tuaian dari imanmu. Apa itu Bapak Ibu Saudara tuaian dari imanmu? The full
salvation promised you. Keselamatan yang penuh yang telah dijanjikan kepadamu. Apa keselamatan yang utuh itu Bapak Ibu Saudara? Katakan sama-sama, 2, 3. Your soul's victory. Amin. Masih bingung? Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini juga saya bingung, Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti kita akan lihat. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, tujuan dari iman kita sebagai orang-orang pengikut Kristus adalah keselamatan jiwa. Katakan keselamatan jiwa. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk kita, supaya tujuan akhirnya jiwamu diselamatkan. Amin. Sekalipun ada firman berkata dia rela menjadi miskin supaya oleh kemiskinannya Anda menjadi kaya dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, tapi itu harus dimulai daripada jiwamu yang diselamatkan. Kalau jiwa seseorang belum diselamatkan, maka mau sampai seperti apapun Anda bekerja, mengejar berkat, melunasi hutang, Anda tidak akan pernah bisa. Amin. Jadi yang terpenting adalah jiwa. Yesus datang untuk kita supaya jiwa kita diselamatkan. Amin. Ada orang dalam hidup fokusnya duit. Ya. Ada orang dalam hidupnya fokusnya sehat. Ya. Sehingga dia mau mengeluarkan banyak uang untuk membeli nutrisi, vitamin, obat-obatan supaya tubuhnya sehat. Ada orang yang fokusnya uang, dia kerja sedemikian rupa supaya uangnya banyak. Tapi mereka semua lupa bahwa yang terpenting, inti dari kehidupan adalah jiwa. Amin. Ya. Kalau jiwamu diberkati Bapak Ibu Saudara, kesehatan, ya, keuangan, rumah tangga pernikahan semuanya pasti akan membaik dengan sendirinya. Amin. Ya. Jadi yang terpenting adalah your soul's victory. Jiwa yang diselamatkan. Bukan soal miskin jadi kaya. Itu semua pasti. Katakan pasti. Ya pasti Bapak Ibu Saudara. Tapi buat apa kita menjadi kaya? Buat apa kita punya segalanya? Yesus berkata, kalau jiwamu diambil daripadamu. Selesai. Selesai. Anda pikir jadi orang kaya enak? Ya pasti enak kalau di dalam Yesus. Amin. Ya. Jadi orang miskin gak enak? Belum tentu. Orang yang diberkati itu orang yang paling enak. Amin. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi orang yang ya kasih tahu kananmu, katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Diberkati itu gak ada ukurannya Bapak Ibu Saudara. Oh enak apa enak? Enggak ada ukurannya. Anda diberkati sesuai dengan kebutuhanmu. Katakan amin, enggak apa-apa, enggak usah komplain. Butuh motor, Tuhan kasih motor. Amin. Butuh sepeda, jangan salah loh, sepeda sekarang bukan barang yang murah loh Bapak Ibu Saudara. Satu sepeda ada yang harganya bisa beli mobil Bapak Ibu Saudara, ya kan? Ya, butuh sepeda, Tuhan kasih. Butuh apapun Tuhan kasih. Amin. Sesuai kebutuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara butuhlah yang banyak supaya Tuhan kasih yang banyak. Ya. Ya, nikmati hidupmu di dalam keselamatan yang Yesus berikan. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan. Kenapa kita mesti bahas jiwa? Karena 3 Yohanes 1 ayat 2 ini surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Siapakah Rasul Yohanes? Dia adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan. Rasul yang pernah menyandarkan kepalanya di dada Yesus waktu perjamuan malam terakhir. Kalau Anda lihat lukisan Leonardo da Vinci, ada satu orang yang menyandar di pada Yesus, itulah Yohanes. Yohanes selalu menyebut dirinya di dalam tulisannya di kitab Injil Yohanes sebagai murid yang dikasihnya. Dia sedang menulis tentang dirinya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Injil Yohanes ini Injil yang sangat luar biasa. Ya. Dia selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi. Murid yang dikasih. Kalau Anda menjumpai tulisan itu di Injil Yohanes, itu berbicara tentang dia, Yohanes.
Nah Bapak Ibu Saudara, Yohanes menuliskan, saudaraku yang kekasih, jemaat JKI Puri Marina, katakan amin. Ya. Aku berdoa, kata Yohanes, hari ini suratnya saya bacakan untuk kita. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam apa saudaraku? Segala sesuatu. Katakan sama-sama yang kuning, 2, 3. Sama seperti jiwamu. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian. Beloved, I wish above all things. Aku punya pengharapan, aku berdoa di atas semuanya. Ya. Di atas semuanya, apa itu Bapak Ibu Saudara? Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakai. Amin. Di atas semuanya itu aku berdoa, aku berharap bahwa supaya kamu prosper and be in health. Makmur dan menjadi kaya. Siapa yang percaya hidupnya makmur dan kaya? Apa makmur dan sehat? Ya. Saya nggak mau tanya siapa yang mau, pasti yang sadar nggak mau angkat tangan. Dulu saya pernah tanya siapa yang pengen sehat, ya semua angkat tangan. Terus saya bilang lah kalau pengen berarti belum sehat, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau besok-besok ada pendeta di sini, Pak Didi, Pak Yakub, saya nanya siapa yang mau diberkati, ya? Jangan angkat tangan. Kalau mau berarti belum, ya kan? Tunggu sampai dia bilang siapa yang percaya hidupnya diberkati, nah itu. Ya, berdiri, kasih tepuk tangan. Yes. Firman harus disambut dengan sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Aku punya pengharapan akan kita semua, kata Yohanes, akan semua jemaat dimanapun termasuk jemaat JKI Puri Marina. Di atas semua hal itu supaya kamu makmur dan sehat. Bukankah ini yang dikejar oleh bangsa-bangsa? Benar Bapak Ibu Saudara? Menjadi kaya dan sehat. Coba tanya semua orang. Kamu mau enggak kaya tapi sakit-sakitan? Wah, mereka pasti bilang mau. Ya. Kamu mau enggak miskin tapi sehat? Ya enggak mau, Bapak Ibu Saudara. Maunya paket komplit, ya sakar PDW. Nah, maunya apa? Ya kaya, ya sehat. Waduh Bapak Ibu Saudara, semua ya gelem, gitu. Tapi ini juga keinginan Tuhan bagi kita supaya Anda makmur, diberkati dan sehat. Amin. Katakan sehat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Banyak orang di luar Yesus. Mereka bisa menjadi kaya. Jangan kita iri. Bisa jadi mereka kaya tapi tubuhnya tidak sehat. Mereka kaya tapi pernikahannya tidak sehat. Mereka kaya tapi hubungannya tidak sehat. Tapi hari ini Yohanes berdoa dan Tuhan jawab untuk semua jemaat di tempat ini. Anda diberkati, Anda juga sehat. Amin. Bisa berikan tepuk tangan. Saya tidak berkata Anda kaya, tapi Anda diberkati dan Anda menjadi sehat. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini doa Yohanes. Perhatikan kalimat kuning. Even as their soul prosper, seperti jiwamu makmur. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang penting itu jiwa dulu atau yang di luar? Jiwa. Kalau jiwamu makmur, Bapak Ibu Saudara, berarti kalau makmur itu masih pengen sesuatu enggak? Makmur nih, semua sudah tersedia. Enggak. Isinya mengucap syukur aja Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Yohanes berkata, di atas semua hal itu aku berdoa supaya kamu makmur, diberkati dan sehat seperti jiwamu makmur. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, milikilah jiwa yang makmur, jiwa yang diselamatkan. Amin. Karena kata selamat itu soso dalam bahasa Yunani. Artinya keselamatan yang utuh. Utuh itu artinya semua. Saya itu juga pusing. Karena saya hari bulan-bulan ini, saya itu melihat ada sisi yang saya bilang sepertinya ada sedikit misleading atau mispersepsi atau misunderstanding tentang pengajaran kasih karunia. Tapi saya berdoa dan saya melihat di tempat ini tidak pernah seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya firman ini terus mengajar dan mendidik ya kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk terus belajar menggali lebih dalam tentang kebenaran kasih karunia. Supaya kita tidak
terjebak pada pengajaran yang salah tentang kasih karunia Tuhan. Amin. Bahwa kasih karunia Tuhan itu datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Amin. Dan ketika jiwamu diselamatkan, maka semuanya akan datang kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan mengejar yang lain dulu, tapi hari ini perhatikan bagaimana jiwamu dulu. Ya. Jiwa penting. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang jiwa, ada satu kisah yang Yesus pernah ceritakan kepada murid-muridnya. Saya bacakan buat kita. Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya. Ada seorang apa? Kaya, ya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini kaya atau kaya benar Bapak Ibu Saudara? Kaya beneran. Lalu orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat untuk kekayaanku ini? Sebab aku tidak lagi mempunyai tempat di mana aku bisa menyimpan hasil tanahku. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ini orang kaya atau kaya beneran Bapak Ibu Saudara? Hah? Kaya beneran sampai dia nggak punya lagi tempat untuk menyimpan hasil panennya. Kaya sekali Bapak Ibu Saudara. Lalu dia berkata, di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku atau kekayaanku? Lalu kata orang kaya ini, dia memberitahukan, inilah yang akan aku perbuat. Ya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Wah, artinya apa? Diperbesar lumbung-lumbungnya Bapak Ibu Saudara. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar lagi. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala kekayaannya, gandum dan barang-barangku. Bapak Ibu Saudara. Waduh, ya. Di Puri ini ada satu lahan yang dibangun, direnov, ditinggiin Bapak Ibu Saudara. Ternyata cuma buat nyimpan mobil Bapak Ibu Saudara. Karena yang punya ini takut mobilnya kebanjiran. Jadi dia punya satu blok rumah cuma buat nyimpan mobil. Bayangin Bapak Ibu Saudara ya, keren sekali kan. Nah ini kayak ini. Ya. Dia sampai nggak ada tempat untuk menyimpan kekayaannya, dia harus memperbesar lumbung-lumbungnya dan membangun yang baru lebih besar lagi supaya kekayaannya bisa ditampung lebih banyak lagi. Ini luar biasa. Perhatikan yang saya kasih warna kuning, Bapak Ibu Saudara, kata apa? Aku, dan aku. Jiwa yang belum diselamatkan itu fokusnya seperti ini. Aku. Tuhan bilang, berkati dia. Aku isek kurang kok mikir ke wong liya. Ya kan? Kayak khotbahnya Pak Yakub kemarin kan, kita dipanggil untuk jadi berkat, menabur benih. Amin. Ya. Ini bukan dalam rangka gereja mau bangun loh Bapak Ibu Saudara ya. Pak Yakub juga gak ada titipan sponsor dari rohaniawan. Pak gak ada sponsor ya Pak kemarin ya. Gak ada, itu titipan dari Tuhan. Ya enggak. Gereja ini kalau bangun Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Nah, aku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan berikutnya. Sesudah itu, aku lagi katanya akan berkata kepada apa saudaraku? Jiwaku. Dia bilang apa? Hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Waduh, dia bilang kamu sukses loh. Kamu kaya, coba hitung kekayaanmu sekarang, asetmu berapa, apa yang kamu hasilkan sekarang. Mungkin di usia yang sudah cukup mapan, orang ini mulai merenung dalam tempat tidurnya. Dia berkata, waduh coba hitung dulu kamu punya rumah berapa, satu. Sekarang coba hitung rumahmu, asetmu, mobilmu, kekayaanmu, depositomu, uangmu, tabunganmu. Wah disuruh hitung semua. Terus perhatikan apa Bapak Ibu Saudara? Tertimbun untuk... Ini kayak tetangga saya, tapi bukan di sini, di sana. Enggak, saya punya tetangga beneran Bapak Ibu Saudara. Di desa saya namanya Cepu. Itu orangnya kaya, tokonya laris setengah mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, rumahnya itu lantainya dari tanah hitam itu loh. Tahu ya, tanah padat yang hitam. Baru masuk kamar itu ada apa ini? Keramiknya. Jadi jalanan ke ruang tamu, ke toilet, kemana itu jalannya tanah hitam. Tapi begitu masuk ke kamar itu baru keramikan.
Bapak Ibu saudara. Orang-orang itu tetangga pada batin. Alah wong iki yo sugih tapi rak tau bangun omahe. Nah Bapak Ibu saudara, sampai akhirnya orang ini menjadi tua lalu diteruskan anaknya dan akhirnya dibangun Bapak Ibu saudara. Wah, dibangun tuh langsung lantai 2, bagus Anda tahu, setiap ruangan ono AC nih. Ya. Dia kerja tapi dia timbun kekayaannya. Enggak ngerti Bapak Ibu saudara, karena saya belum di posisi itu, saya nggak ngerti pikiran orang ya. Ditimbun sama seperti orang ini, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Dan orang ini berkata kepada jiwanya, sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saya percaya Anda pasti pernah menjumpai orang yang seperti ini. Wes aku mau apa, wes ono kabeh ya kan. Bapak Ibu saudara, tapi kalau jiwa, perhatikan firman berikutnya. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Ini mungkin kayaknya orang Kristen Bapak Ibu saudara ya. Karena firman Tuhan datang kepadanya. Katakan sama-sama ayat ini, 2, 3. Hai engkau orang bodoh, yang keras Bapak Ibu saudara. 2, 3. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Bapak Ibu saudara, orang kalau khotbah ini dianggap sebagai kematian. Kalau kamu kerja mati-matian, kumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Tapi kalau kamu tiba-tiba meninggal, apa sing digawa? Ya kan? Cuman kotak ukuran 2x1. Ya. Bukan demikian, ini bukan nyawa Bapak Ibu saudara, tapi jiwa. Alkitab menjelaskan ketika orang lupa akan jiwanya, dia mengejar kekayaan, dia akan seperti orang yang minum air gula atau air asin. Tidak akan pernah dipuaskan karena jiwanya sudah tidak baik-baik saja. Kejar dan kejar terus. Sampai satu titik dia kecapean. Tapi tenang, ini untuk orang lain Bapak Ibu saudara, jangan sepaneng ya. Ini tentang bagaimana jiwa ya. Nah Bapak Ibu saudara ya, untuk siapa? Saya pernah ingat, saya waktu itu jalan di mall ya. Saya mungkin pernah cerita di sini, saya cerita lagi. Ini kisah lucu dan konyol ya. Karena kan kita diajar masih muda investasi ya, terutama di properti. Ya. Lalu kita jalan di mall waktu itu sama teman-teman, ada sales itu, mbak-mbak, terus dia tawarkan, ini gitu. Karena saya ditawarin ya, saya berhenti, saya ambil brosurnya. Wih, tanah. Terus saya lihat price listnya, loh kok tanahnya murah-murah ya, 20 juta, 30 juta, ya. Paling mahal itu paling 80-100 juta gitu. Nah, terus saya pikir wah ini bisa nih, kayaknya mampu ini kalau kita ngangsur nyicil untuk tanah-tanah ukuran kecil-kecil gini. Kan kita mulai dari yang kecil dulu Bapak Ibu saudara. Lalu saya semangat ini, saya berhenti, saya tanya sama pegawainya ini. Wah, ini bener ya harganya segini? Betul, waktu dia bilang betul, mata saya tiba-tiba diarahkan Tuhan lihat ukurannya. Anda tahu ukurannya 2x1 ya. 2x3, 3x4, jebole apa Bapak Ibu saudara? Tanah kuburan. Waduh, saya dengan perlahan dan tenang. Terima kasih ya, ternyata tanah kuburan. Lalu kakaknya ini ya ketawa, batinnya cah isik nom-nomok mikir tanah kuburan. Bapak Ibu saudara, saking semangatnya. Nah orang berkata, apa yang kamu bawa kalau kamu mati? Tapi ini bukan berbicara tentang kematian. Ini berbicara seseorang yang lupa jiwanya. Sehingga di satu akhir dari pengejarannya akan kekayaannya, akan kesembuhannya, akan kesehatannya, hidupnya kosong karena jiwanya telah diambil. Tapi saya percaya di tempat ini jiwanya semua baik-baik saja. Amin. Nyatanya semua yang bertambah kaya semakin banyak menabur. Oh enggak ada amin ini ya. Amin ya kan. Semakin diberkati semakin banyak nabur. Nabur gak cuma di gereja Bapak Ibu saudara, tenang ya. Nabur di luar sana banyak. Di tempat kita juga ada jemaat-jemaat yang perlu diperhatikan ya. Tabur untuk mereka. Kalau Anda memperhatikan satu sama lain, ada yang kelihatannya susah ya,
tabur untuk mereka, berkati. Mungkin bisa sepatu atau pakaian yang pantas pakai, yang masih bagus-bagus ya, tabur di gereja ya. Nanti pasti cepat habis. Ya. Kemarin ada satu jemaat bajunya banyak sekali karena dia ini kan suka buat konten. Ya, disumbangkan ke gereja, dia bilang, "Koh, ini cepat dihabisin ya dosnya. Nanti dosnya saya ambil lagi, saya mau jok lagi," katanya. Wah, saya ya sampaikan ke jemaat, ini cepat dihabiskan ya. Sampai saya bagi-bagi juga ke orang-orang di luar kita, saya suruh mereka milih. Terus dia bilang, "Pak, enggak apa-apa Pak, ambil sekian-sekian." "Enggak apa-apa, ini pesennya harus cepat dihabiskan supaya dosnya cepat dijok lagi." Loh Bapak Ibu Saudara, kalau manusia yang berdosa bisa bilang seperti itu, habiskan dosnya kok, nanti mau saya jok lagi. Tuhan ngomong juga sama Anda, amin. Jangan ditimbun bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara ya. Dikelola, dinikmati, Tuhan akan berikan terus dalam hidupmu, amin. Jangan takut kehabisan berkat. Orang yang diberkati, orang yang jiwanya sehat, dia akan terus disertai oleh berkat Tuhan. Nah kalau ini aminnya banter. Kalau diberkati amin, kalau nabur menang kabeh. Enggak lah ya, bercanda. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk apa semua itu? Nah mari kita lihat, beda dengan Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1-3. Perhatikan. Mazmur Daud, yuk katakan sama-sama ayat ini 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, katakan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Berikutnya, ia menyegarkan jiwaku. Berikutnya, ia oleh karena namanya. Bukan oleh kepintaran kita, bukan oleh kejeniusan kita, bukan oleh kecerdasan kita, bukan oleh pengalaman kita. Bapak Ibu Saudara, kita dituntun oleh Tuhan, oleh namanya. Siapa namanya? Lebih keras lagi, siapa namanya? Yesus, amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya Anda dan saya bisa diselamatkan jiwamu selain nama Yesus. Amin. Jangan pernah taruh kepercayaanmu kepada siapapun nama yang ada di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Amin. Di luar nama Yesus, jiwamu tidak akan diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan bukan bicara sakit penyakit sembuh, utang lunas. Ya, saya ingatkan lagi, Anda dulu gak punya mobil, lalu punya mobil. Anda dulu gak punya rumah, lalu punya rumah 2, rumah 10, bukan seperti itu. Jiwa yang diselamatkan lebih dari itu semua. Amin. Kalau jiwamu diselamatkan, Anda pasti sehat. Ya, amin. Kalau jiwamu diselamatkan, hutang-hutangmu pasti lunas dengan caranya Tuhan. Kalau jiwamu diselamatkan, pernikahanmu pasti dipulihkan. Amin. Hari ini cukup stop untuk berdoa bagaimana menjadi kaya. Stop berdoa bagaimana utang-utangmu lunas. Sering-seringlah berdoa, katakan, Tuhan terima kasih, jiwaku sudah diselamatkan. Amin. Karena kalau jiwa diselamatkan, yang lain pasti mengikuti. Amin. Jemaat, ya perhatikan, iya. Tuhan. Orang yang jiwanya diselamatkan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Fokusnya Tuhan, bukan aku. Kalau fokusnya ke diri sendiri, yang ada apa? Kepahitan, kejengkelan, amarah, emosi, kebencian, kelemahan, betul? Enak mendeen. Oh, ya. Entes-entesan kerja, gajinya semene. Aku sing wis tahunan. Itu jiwa yang belum diselamatkan. Kerja tahunan, gaji rak tau mundak, bose tok sing sugih, ya toh. Rumangsane kene ra duwe kebutuhan, anake SD terus, ya. Waya SMP, SMA, bayare rumangsane pondok, gerejone apa? Gerejone. Bukan, ya. Tenang, rohaniawan semua di sini diberkati Tuhan. Loh, enggak ada yang amin? Pengen rohaniawannya diberkati enggak? Waduh Pak Yakub, repot ini Pak.
Ya, saya hari ini bisa gundah gulana loh jiwa saya. Semua pengen rohaniawannya diberkati, amin. Ya tenang aja. Saya selalu katakan dulu sama pengurus, gak usah khawatir. Rohaniawan pasti diberkati. Dan sampai hari ini, Pak Didi pernah gak bisa makan sehari? Hah? Makan terus Bapak Ibu Saudara. Makan terus. Di sini kita semua makan terus, amin. Diberkati. Jiwa penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Tadi saya ngomong gereja itu mau nyebut apa sih? Kok lupa? Apa? Emang gurunya orang butuh makan gitu. Makanya sekolahnya tambah muda ya wajar. Gurunya juga punya kebutuhan, ya kan? Bose ini memang rak ngerti gitu. Itu berarti jiwanya sedang tidak baik-baik saja. Kalau Anda menjumpai orang-orang yang demikian, segera bawa ke sini. Amin. Supaya jiwanya diselamatkan. Kalau jiwanya diselamatkan, dia boleh balik ke gerejanya. Lalu dia jadi berkat di sana, menyelamatkan jiwa teman-temannya. Amin. Ya. Gereja bukan tempat orang berkumpul, tapi untuk orang yang diselamatkan, lalu dia pergi keluar dan menyelamatkan orang yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikutnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama nama kita, disebut nama kita masing-masing. Dua, tiga. Jiwa Vincent perlu dan harus diselamatkan oleh iman yang bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Amin. Karena itu kenapa di sini hanya diberitakan tentang firman tentang Yesus supaya jemaat semakin banyak dengar firman Kristus, semakin imannya bertumbuh menjadi kuat dan iman yang kuat ini menyelamatkan jiwa. Amin. Makanya banyak orang percaya Injil stres. Dengar Injil kasih karunia stres. Kenapa? Pak, karena fokusnya bukan jiwa yang diselamatkan, fokusnya tapi duit. Fokusnya kekayaan, fokusnya utang lunas. Akhirnya stres. Aku ini sudah dengar Injil, memperkatakan firman, perjamuan kudus. Ya toh? Ayo, apa meneh Pak Vincent? Apa meneh Pak Yakub? Tak lakokno kabeh. Ya. Tapi kok utangku nyano-yane enggak lunas-lunas. Ketoke nambah terus. Bukan uang tapi utang. Bapak Ibu Saudara, salah. Kalau Anda percaya Yesus, Anda dengar Injil kasih karunia, jiwamu yang diselamatkan. Amin. Kalau Anda masih mengejar itu semua, berarti jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kenapa kita dengar firman? Supaya jiwa kita diselamatkan. Amin. Dan firman itu adalah firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan firman tok, bukan firman Tuhan, tapi firman Kristus. Bapak Ibu Saudara. Makanya kita beritakan firman Kristus di sini. Karena kita nurut dan taat sama firman. Jadi jangan disalahkan kalau gereja ini khotbahnya tentang Yesus, ini taat firman. Firman yang bilang kita harus taat. Beritakan firman tentang Yesus Kristus. Supaya iman jemaatmu bertumbuh. Dan kalau iman itu bertumbuh, jiwanya pasti diselamatkan. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, berita Injil, kita hidup dalam apa saudaraku? Damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Saya kasih ilustrasi. Ya. Kelihatan enggak? Saya ganti tempat aja mimbarnya ya. Nah, kelihatan Bapak Ibu Saudara? Ini kita dengar firman tentang Yesus Kristus, lalu iman kita bertumbuh dan kita hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini maksud dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Karena ini sangat rumit sekali. Nah, saya bersyukur kita bisa jelas hari ini nanti ya. Kita orang berdosa, jiwanya belum diselamatkan ya. Lalu kita dengar firman Kristus tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus, kasih Tuhan, lalu kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Ya, berikutnya dikatakan demikian. Oleh Dia, Yesus Kristus,
kita juga beroleh jalan masuk oleh apa saudaraku? Iman kepada kasih karunia. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya tambah gambarnya. Orang berdosa, iman kepada Yesus, dengar Injil, ya, dia hidup dalam damai sejahtera karena apa saudaraku? Karena ada grace, kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan itu membuat Anda bisa hidup dalam damai sejahtera. Dalam situasi apapun, baik atau tidak baik, sulit atau tidak keadaanmu, damai sejahtera Allah menjaga, memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Itu fungsinya kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Amin. Supaya jiwamu ini Bapak Ibu Saudara diselamatkan. Sehingga kerjaan rame atau sepi Anda tetap bersukacita. Amin. Pernikahanmu baik-baik atau sedang tidak baik Anda tetap bersukacita. Amin. Anak cucu mantu, oma-oma, opa-opa, kalau tidak ingat sama kita tetap bersukacita. Amin. Ya. Karena kita hidup Karena kita hidup di dalam damai sejahtera oleh kasih karunia Tuhan. Ini kalau kita simpulkan ayat 1 dan ayat 2 itu gambarnya seperti ini. Orang berdosa, iman percaya kepada Yesus, dengarkan Injil, dia menikmati kasih karunia itu memberikan dia hidup dalam damai sejahtera. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dalam damai sejahtera? Amin. Punya janji dengan klien, ya. Jam 3 udah dinteni sampai jam 4, tiba-tiba maaf saya batal, tetap bersyukur. Amin. Loh kok sepi? Ya. Kayak Chelsea pernah saksian. Ya, janjian gak sido, ayo mangan yuk, makan sama suaminya, menikmati aja, gak usah sedih, gak usah susah hati. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hidup dalam damai sejahtera ini membawa kita masuk dalam hidup yang penuh dengan pengharapan, berdiri dan bermegah. Amin. Bukan ngelokro. Amin. Jadi kasih karunia ini bukan membuat kita lemah, tapi menjadi kita kuat untuk berdiri di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Amin. Sama seperti Daud ketemu Goliat, dia tidak takut. Seluruh bangsa ketakutan, dia tidak takut dan Goliat dikalahkan. Sadrak, Mesak dan Abednego mau dimasukkan ke dapur perapian karena ada damai sejahtera Allah. Dia enggak khawatir dan dapur perapian itu menjadi tempat untuk dia menari-nari. Saya cepat di sini. Pekerjaan kasih karunia mendatangkan damai sejahtera. Ayatnya ada di sini. Nanti saya akan share materi ini ke grup ya. Bapak Ibu Saudara bisa renungkan lagi. Ini ada ayat-ayatnya. Jadi ketika Anda terima Yesus, dengar Injil, Anda menikmati kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu mendatangkan apa? Damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus di dalam kita yang dihasilkan oleh kasih karunia itu memampukan kita bermegah di dalam pengharapan. Itulah jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan itu adalah jiwa yang bermegah dalam pengharapan. Amin. Bukan oleh kenyataan. Berikutnya, di luar Yesus Kristus kita kehilangan apa? Pengharapan. Kalau jiwa kita sudah kehilangan pengharapan, selesai Bapak Ibu Saudara. Biarpun orang itu hidup tapi dia sudah tidak punya jiwa. Dia enggak ngerti tujuannya. Banyak orang kaya sekarang limbung. Banyak bisnismen bingung, stres. Mau apa? Karena dia lupa selama mengejar kekayaan, membesarkan bisnisnya, jiwanya ternyata sudah hilang. Makanya banyak orang di luar sana bisnisnya hancur, dia ikut bunuh diri. Bisnisnya hancur, pernikahannya hancur, dia ikut bunuh diri karena sudah nggak ada jiwa. Orang menikah banyak di luar sana sudah nggak ada jiwanya. Makanya begitu rusak bunuh diri. Bisnisnya hancur, stres, bunuh diri. Karena jiwanya sudah nggak ada. Saya berdoa hari ini jiwamu semua diselamatkan. Amin. Jangan tinggal di luar Yesus. Di luar Yesus jiwa kita tidak akan diselamatkan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini artinya jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan itu selalu punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi orang luar, orang dunia kalau lihat orang Kristen itu seperti orang halu. Ya. Kadang apa yang diperkatakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Enggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Pokoknya aku percaya. Orang yang jiwanya sudah diselamatkan itu, dia tetap berkata, walaupun tokonya sepi, aku orang yang diberkati. Gajinya sedikit, berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, bukan gajiku. Amin. Bukan bosku. Amin. Orang yang jiwanya diselamatkan kerja konsepnya apa? Memberi, bukan untuk mendapat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah kalau jiwanya sudah diselamatkan, keadaan di sekitar tidak akan pernah bisa mempengaruhi hidupnya. Amin. Dan yang menarik adalah kita bukan hanya bermegah dalam pengharapan, tapi juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan lagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita hidup dalam pengharapan enggak apa-apa. Hai bapak-bapak, amin. Kalau istrimu sedang halu, Pak, pokoknya aku percaya tahun depan kita pasti punya rumah, Pak. Enggak ngontrak-ngontrak lagi. Ojo diseneni wong kok halu, keadaannya tambah angel kok percaya punya rumah atau punya apa, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan mungkin dianggap halu. Nuh disuruh membangun kapal yang besar. Lalu orang-orang di sekitarnya menghina dan mengolok-olok Nuh, kata firman Tuhan. Hei, ngapain? Wong panas terik kayak gini kok kamu bangun kapal gedenya segitu. Kayak enggak ono gawean, enggak punya waktu, enggak ada kerjaan. Kerja loh kono, cari duit kok malah bangun kapal. Terus ada yang bilang lagi lewat, wong ning gunung kok bangun kapal. Nek di tepi pantai lo pantes. Di hutan kok bangun kapal. Ternyata ada banjir yang sedang menanti. Dan Nuh diselamatkan. Amin. Jiwa yang diselamatkan itu bisa melihat pengharapan-pengharapan yang dunia tidak bisa melihatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini milikilah pengharapan yang besar atas hidupmu. Karena jiwamu sudah diselamatkan. Amin. Ya. Makanya kalau orang sidik-sidik, wis ora usah macem-macem, zamannya tambah susah, ngene wis cukup, berarti jiwanya juga sedang tidak baik-baik saja. Jiwa yang baik itu pikirannya, mimpinya, perkataannya besar. Orang pikir halu, tapi bagi Tuhan itu iman. Amin. Iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saya terjemahkan dari The Passion, tetapi itu belum semuanya. Bermegah dalam pengharapan itu belum semuanya. Yang komplit ini. Bahkan saat-saat kesesakan, kita memiliki keyakinan yang penuh sukacita. Karena kita tahu bahwa tekanan-tekanan hidup akan menghasilkan ketekunan dalam diri kita. Amin. Orang-orang yang jiwanya sudah diselamatkan itu dia bisa melihat di balik kesulitan-kesulitan dan kesukaran ada kemuliaan Tuhan yang menanti. Amin, saudaraku. Ya. Dan ketekunan itu akan membentuk apa? Karakter kita. Dan karakter yang teruji akan membawa kita kembali pada pengharapan. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Damai sejahtera Kristus memampukan kita bermegah tidak hanya dalam pengharapan namun juga dalam kesengsaraan. Inilah jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, di dalam damai sejahtera Kristus kita selalu percaya bahwa ada pengharapan di balik kesengsaraan. Sebab kita tahu kesengsaraan menimbulkan tahan uji menimbulkan ketekunan, dan ketekunan memberikan pengharapan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, bukan berarti Anda belum terima kasih karunia. Bukan berarti Anda belum penuh dalam kasih karunia. Justru Anda sudah penuh dalam kasih karunia, Anda menyikapi setiap hal-hal sulit, hal-hal sukar, hal-hal yang tidak baik. Anda melihat ada kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Amin. Kalau pekerjaanmu sedang tidak baik-baik saja, Anda tidak perlu stres, cemas, dan khawatir. Jiwa yang diselamatkan punya pengharapan bahwa aku tetap orang-orang yang diberkati. Amin. Cara Tuhan memberkati banyak, bukan harus dengan memulihkan usaha kita, bisnis kita. Bisa saja bisnis kita tutup, tapi Tuhan buka bisnis-bisnis yang lain untuk kita. Yang percaya katakan, amin.
Makanya hari ini jangan taruh pengharapanmu hanya kepada bisnismu, pekerjaanmu, anak-anak, menantu dan cucu-cucumu. Stres. Benar oma-oma? Ya. Kalau kita ngandelin anak, mantu, cucu, bisa stres kita. Mereka lupa kadang. Tapi andalkan Yesus di masa usia lanjutmu. Amin. Maka Yesus yang akan menggendong kita. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku. Amin. Oma-oma. Ya. Coba pulang tanya mantu atau anak kita. Nak, coba mama gendongo. Oh lah mama iki aneh-aneh, rak kuat aku. Yesus akan menggendong kita. Amin. Kita enggak perlu stres di hari tua kita. Kita enggak perlu cemas di hari tua kita. Kalau jiwa kita diselamatkan, kita punya pengharapan. Yesus yang akan gendong saya. Yesus yang akan pegang tangan saya. Sehingga saya tidak akan kepleset. Penglihatan saya tetap terang. Bukan karena fisik saya, tapi karena mata Yesus yang akan menuntun saya. Amin, oma-oma. Yes. Pikiran Kristus yang memenuhi hidup saya. Sekalipun orang dunia melihat usia 60, 70 bisa pikun. Tapi di dalam Yesus pikiran saya adalah pikiran Kristus. Kita tidak akan pikun. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, sebentar lagi selesai ya. Mungkin musik bisa maju ke depan biar jemaat agak tenang gitu ya. Kalau pendeta bilang musik maju ke depan, oh delok meneh. Ya, ini padahal baru setengah jalan. Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kenapa kita bisa bermegah dalam pengharapan dan sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, karena kita tahu Roma 8 ayat 28 The Passion Translation berkata, jadi kami yakin, katakan yakin. Coba tanya kiri kananmu, kamu yakin gak sih? Yakin, katakan. Apa yang kita yakini? Bahwa setiap detail dalam hidup kita, setiap detail dalam hidup kita terus-menerus dirangkai bersama-sama oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Allah yang sempurna yang membawa kebaikan bagi hidup kita. Amin. Kalau keadaan kerjamu sedang gak baik, Tuhan sedang merangkai itu semua untuk menjadi kebaikan bagi hidupmu. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil untuk menggenapi rencana yang telah Dia rancangkan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita bandingkan dengan ayat di Perjanjian Lama. Amsal 4 ayat 23 berkata, katakan sama-sama jemaat, jagalah hatimu dengan segala, karena dari situlah jiwa atau hati, kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, nefes atau kardio, itu intinya sama, yaitu jiwa. Tapi kalau nafas itu bicara jiwa yang diambil kita mati. Kalau hati itu jiwa yang kita nggak mati tapi bisa hilang dari hati hidup kita. Itu jiwa. Orang bisa kaya tapi pelit setengah mati. Orang bisa kaya tapi mengejar kekayaannya. Itu jiwanya mati. Tapi di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin. Semakin Anda diberkati, semakin Anda murah hati. Amin. Semakin Anda diberkati, semakin Anda melihat kiri kananmu, muka belakang. Siapa lagi yang bisa kita tolong? Amin. Bahkan dalam pekerjaan kalau gajimu paling tinggi, Anda akan terima dan Anda katakan, siapa Tuhan yang bisa saya share gaji saya sama mereka. Wow. Amin. Hari ini dunia membutuhkan orang-orang yang jiwanya diselamatkan. Amin. Kalau kita sopir, driver, Grab, ketika ada oma-oma di pinggir jalan, kita kosong, kita berhenti. Oma, mau diantar kemana oma? Saya antarkan, gratis. Amin. Bapak-bapak, kalau Anda punya jual makanan, Anda lihat orang-orang yang gak mampu, tukang sapu jalan, Anda panggil. Pak, mau teh atau sekalian makan? Saya kasih, gratis. Karena jiwamu sudah diselamatkan. Kasih karunia itu melampaui miskin jadi kaya, melampaui sakit jadi sembuh, melampaui dari utang jadi lunas. Kasih karunia itu menjadikan hidupmu bermegah dalam pengharapan, bahkan dalam kesengsaraan sekalipun. Karena kita tahu segala sesuatu itu bekerja mendatangkan kebaikan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, hati kita itulah kunci pusat dari kehidupan. Karena itu hari ini damai sejahtera Tuhan yang dihasilkan dari berita tentang Injil itu, yang melampaui semua tadi, akan menjagai hati dan pikiranmu. Amin. Makanya tugas kita sekarang dengarkan Injil lebih banyak, dengarkan khotbah lebih banyak. Maka hidupmu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dan kau akan menjadi pribadi yang kuat dalam situasi yang baik ataupun yang tidak baik. Karena kita tahu baik atau tidak baik, ujung-ujungnya pasti kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan terakhir, pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam jiwa kita. Amin. Kardio dalam bahasa Yunani itu artinya heart, tapi di dalamnya juga jiwa, soul, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Akhirnya jiwa yang diselamatkan percaya, dia adalah orang-orang yang percaya bahwa hanya oleh iman kepada kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus kita hidup dalam damai sejahtera Kristus. Dan di dalam damai sejahtera Kristus kita dimampukan untuk berdiri, bermegah dalam pengharapan, bahkan dalam kesengsaraan sekalipun. Dengan cara damai sejahtera itu akan menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap terarah kepada ketaatan Kristus yang sudah selesai. Dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan mengecewakan. Beritahu kiri kananmu, katakan, teruslah berharap pada Tuhan. Bukan berharap miskin jadi kaya. Tinggalkan itu Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Karena kalau Anda masih pengen miskin jadi kaya, jiwamu sedang tidak baik-baik. Kalau Anda masih pengen sembuh, jiwamu sedang tidak baik-baik. Kalau Anda masih pengen sesuatu, jiwamu tidak baik-baik. Jiwa yang baik-baik percaya semua sudah selesai. Amin. Anda sudah kaya, Anda sudah diberkati, Anda sudah sehat. Itulah jiwa yang sudah diselamatkan. Saya tidak sedang mengajak Anda cek hatimu, karena saya tahu hatimu sudah dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Saya sedang meneguhkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita, bahwa di dalam Yesus Kristus Anda sempurna, dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jiwa kita sudah diselamatkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita katakan, tenanglah jiwaku. Dalam situasi yang terjadi hari-hari ini, mari katakan seperti Daud, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tenanglah. Jauhkan dari keinginan untuk mengejar apapun yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi percayalah Bapa kita, Bapa yang setia. Dia sanggup untuk memelihara, menjaga kita. Sehingga kita bisa berkata hari ini, tenanglah jiwaku, engkau aman bersama dengan Bapa. Katakan bersama-sama. Bapa, katakan, kau setia. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Tataplah masa depanmu dengan pengharapan. Jangan lagi mengejar, tapi tenanglah dalam kasih-Nya. Izinkan Dia yang mengasihimu menyelamatkan jiwamu terlebih dahulu. Jiwa yang diselamatkan berkata, lebih dari harta. Tuhan, kasih-Mu lebih daripada semua harta yang ada di dunia. Katakan bersama, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Katakan, Dia yang menyediakan bagi kita tanpa harus kita bersusah payah, stres, capek. Kau setia, Dia Tuhan yang setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan, Tuhan terima kasih. Kau menyediakan
kasih-Mu. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jemaat rasakan kasih-Nya. Dia ada di tempat ini. Ketahuilah kita punya Bapa yang setia. Kau mulia, Katakan tenanglah. tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. rasakan kasih-Mu. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan tentang hati Bapa. Kalau ada di antara saudara di tempat ini, Anda kehilangan kasih seorang Papa, atau dalam hidupmu Anda tidak pernah merasakan kasih Papa itu, sehingga Anda merasa hari-hari ini Anda goyah, rapuh. Tuhan mau berkata, aku Bapakmu nak. Rasakan kasih-Nya hari-hari ini, saat ini juga. Terimalah kasih Tuhan sebagai Bapa dalam hidupmu. Karena kasih Bapa itu akan memberikan kekuatan, kedamaian. Katakan, Bapa, aku butuh kasih-Mu hari ini. Peluk hidupku, kuatkan aku. Kalau ada di tempat ini Anda merasakan pahit dengan papamu, karena masa kecil papamu begitu keras, galak, tidak pernah mengasihi menghargaimu. Hari ini Tuhan berkata, nak ampuni papamu. Biarkan aku yang menjadi bapamu hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini jemaat. Rasakan kasih Bapa itu dalam hidupmu. Terimalah kasih Bapa itu. Hari ini mengalir dalam hidupmu. Kadang kau merasa kalau ada Papa, aku mungkin bisa kuat hari ini menghadapi situasi ini. Tuhan berkata, nah, sekarang aku akan jadi Bapamu. Aku yang akan pimpin kamu. Aku yang akan menyediakan semua yang kau perlukan. Aku adalah Bapamu yang setia. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Panggil Papa. Papa Kau mulia. Katakan, aku tenang sekarang, sebab aku merasakan kasih Papa itu hari ini. Amin. Aman bersamamu. Mari panggil dia Papa. Papa, ya Aba, ya Bapa. Dari harta, Amin. Lebih dari segala harta, kehadiran seorang ayah dalam hidup kita. Percayalah Anda tidak sendirian. Tuhan sebagai Bapamu akan menyertaimu, menolongmu, menyediakan dan membela. Amin. Yang percaya katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang katakan, Bapa Kau setia. Sekalipun Bapa di dunia bisa meninggalkan kita, namun Bapa di surga tidak pernah meninggalkan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. mari panggil dia Bapa. Bapa Kau setia. Dengan hati yang dengan penuh rasa syukur katakan, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang pulanglah setiap kita semua dengan jiwa yang telah diselamatkan, jiwa yang telah dipulihkan, jiwa yang keinginannya hanya Tuhan saja itu cukup. Cukuplah kasih karunia-Mu Tuhan. Cukuplah Yesus bagiku. Jiwa yang dilepaskan, dibebaskan dari pengejaran tentang apapun yang hari-hari ini sedang diburu, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jiwa yang diselamatkan, jiwa yang percaya bahwa pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Sekarang pulanglah kita semua dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan menjaga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Bukan hanya dengan harta tapi juga dengan kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dia memberikan damai sejahtera-Nya. Engkau menikmati hidupmu di bumi ini seperti di surga. Engkau tidak takut dengan apapun. Baik atau tidak baik keadaanmu, kamu percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang berkati Tuhan katakan amin. Kita tetap berdiri, kita katakan bersama-sama, Mau selalu bersyukur kepada. mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Dialah yang mengasihi kita, Dialah yang menebus kita. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di